Halo, assalamualaikum semua. Melanjutkan video sebelumnya yuk. Langsung aja ke ceritanya, sebelum itu bantu subscribe, like, dan komennya dulu. Oke, langsung ke ceritanya. Fan Lao dengan gelap menatap Penatua King dan perlahan berkata, "Jika Anda berani menghancurkan Yin Yang Misterius Dragon Pill, saya akan melumpuhkan Douki Anda dan kemudian mengunci Anda di sekte." Tubuh Fan Lao bergetar tiba-tiba dan benar-benar menghilang menjadi kehampaan. Penatua King merasakan sesuatu saat tubuh Fan Lao menghilang. Ekspresinya berubah tiba-tiba, tetapi sebelum dia punya waktu untuk mundur, bayangan merah samar-samar muncul di depannya. Sebuah tangan merah darah meletus dengan eksplosif dan dengan kasar memotong lengan Elder King. Suara patah tulang bisa segera terdengar. Rasa sakit hebat yang ditransmisikan dari tangannya secara langsung menyebabkan Penatua King tanpa sadar menjerit nyaring. Dia tidak punya waktu untuk menyimpan kotak batu giok yang dingin itu sebelum dirampas oleh Fan Lao dengan cara seperti kilat. Kegembiraan dan kebanggaan liar di wajahnya semakin padat saat dia dengan cepat menutup kotak itu dan melemparkannya ke arah Fan Ling di bawah. Dia berteriak, "Ling, ambil dan tarik dulu." Pengawal darah dari sekte darah lindungi pemimpin sekte junior sampai dia mencapai kota Musi. "Saya akan memblokir semua orang di sini." Fan Ling buru-buru melompat dan meraih kotak batu giok dingin dengan tangannya ketika dia mendengar perintah itu. Dia dengan cepat memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya tanpa ragu-ragu. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 10 pengawal darah meninggalkan medan perang. Kelompok orang dengan Fan Ling sebagai pemimpin mengubah arah dan dengan cepat bergegas ke selatan. Fan Lao, saya tidak akan membiarkan Anda memiliki waktu yang mudah, bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup saya sendiri hari ini. Wajah Penatua King berubah menjadi hijau ketika hal yang paling penting diambil langsung dari tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan Douki yang menakutkan, yang 2 atau 3 kali lebih kuat dari sebelumnya, muncul dari tubuhnya ke segala arah. Ketika Douki melonjak, beberapa darah segar sebenarnya mulai meluap dari bawah kulit Penatua King. Mata Penatua King ganas saat dia menatap Fan Lao. Ia sedikit cemberut. Dia memegang pedang ular dengan erat dan mengepakkan sayap di punggungnya. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya membawa suara yang tajam menyebar ke seluruh langit saat dia menabrak Fan Lao dengan liar. Serangan balik sesaat sebelum mati ya. "Hei, tidak peduli bagaimana Anda berjuang, Anda tidak akan pernah cocok untuk saya." Fan Lao tertawa ketika dia melihat bahwa kekuatan Penatua King tiba-tiba melonjak. Scene berpindah ke pemimpin sekte junior, ada tanda-tanda orang di jalur gunung ke arah itu. Setelah diselidiki dengan cermat, tampaknya orang-orang dari makam Keraka Hitam. The Blood Guard berlutut pada satu lutut saat dia melaporkan dengan hormat. Black Skeleton Tomb. Tatapannya menyapu sekelilingnya ketika dia tiba-tiba bertanya berapa banyak orang yang mereka miliki. Tepat 10 dari mereka. Apakah itu sesama Huiku di antara mereka? Fan Ling dengan cepat mengikuti dengan pertanyaan lain. Huiku yang baru saja dia bicarakan adalah pria paruh baya berjubah abu-abu yang bertarung bersamanya untuk 3.000 gerakan petir di pekan lelang kemarin. Ya, benar. Menurut penilaian bawahan ini, pihak lain harus memiliki 2 Dowlings dan 2 Dou Sis yang kuat. Sisanya dari mereka adalah kelas Dou Si. Penjaga darah menjawab dengan sungguh-sungguh. 2 Dowlings, 2 Dou Sis ya. Fan Ling bergumam pelan pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, senyum serakah dan buas muncul di matanya yang menyipit. Dengan lambaian tangannya, dia berkata dengan cara yang gelap dan dingin, "Tingkatkan kecepatan kita untuk menyusul orang-orang dari makam Kerangka Hitam." Pemimpin sekte junior. Pemimpin sekte mengatakan bahwa misi terpenting yang kita miliki sekarang adalah mengirim pil naga misterius yang kembali ke kota Musi. Jika ada masalah muncul, itu mungkin sangat tidak menguntungkan bagi kami. Penatua Luo, kamu tidak perlu khawatir. Pihak lain jauh lebih lemah dari kita, apakah itu dalam hal jumlah atau kekuatan keseluruhan kelompok. Ketika waktu itu tiba, aku perlu menyusahkan kalian berdua tetua untuk menahan Dowlings pihak lain. Aku akan memimpin pengawal darah untuk menghabisi orang lain dari makam Kerangka Hitam. Saat suara Fan Ling jatuh, kelompok pengawal darah mengangguk pelan tanpa mengeluarkan sedikit pun keluhan atau penolakan. Fan Ling mengangguk puas.
Dia melambaikan tangannya dan memimpin di depan saat mereka menyerbu ke dalam hutan. Tidak lama setelah Fan Ling dan yang lainnya menghilang, tubuh Xiaoyan muncul di atas pohon besar. Dia mengamati tempat di mana kelompok pembentuk menghilang dan senyum aneh muncul di wajahnya. Dengan suara lembut, dia berkata, sungguh orang yang terlalu rakus. Ketika dia melihat sesuatu yang baik, dia hanya ingin merebutnya, tapi kali ini kamu ditakdirkan untuk dirampok. Xiaoyan tertawa pelan ketika tubuhnya melayang turun dari pohon besar sebelum berubah menjadi bayangan hitam yang melompat ke hutan. Pada saat ini, di tanah kosong yang hanya puluhan meter jauhnya, lebih dari 10 pengawal darah yang diliputi oleh aura berdarah membentuk lingkaran, mengelilingi beberapa orang dengan tengkorak berwarna hitam dijahit ke jubah mereka. Dari tampilan kekacauan di tanah dan luka di tubuh mereka, jelas bahwa kedua belah pihak sudah terlibat dalam pertempuran eksplosif dalam waktu singkat sebelumnya. Di tempat yang tidak jauh dari lingkaran pertempuran, ada 2 medan pertempuran kecil lainnya. 4 sosok manusia saling terkait satu sama lain. Pertarungan pun pecah singkat, cerita makam kerangka hitam pun terdesak. Fan Ling memiringkan kepalanya dan memandangi 2 Dolings yang kuat dari Black Skeleton Tomb di 2 Rijal yang ditahan oleh kedua sesepuh sampai mereka tidak bisa bergerak. Dengan suara lemah, dia berkata, Mo Erhan, serahkan gerakan 3000 petir. Jika Anda mematuhi tuntutan saya akan meninggalkan Anda dengan mayat utuh. Ekspresi pria parubaya bernama Mo Erhan itu gelap dan serius saat dia menghindari serangan dari lawannya di depannya. Suaranya serak saat dia berkata, Fan Ling, kamu akan menyesali ini. Fan Ling tertawa dingin ketika busur dan panah di tangannya sedikit bergoyang dan menunjuk ke arah Doling yang kuat. Aura darah terkonsentrasi di ujung panah dan matanya telah menyusut rapat pada saat ini. Dia mengendurkan tangannya dan panah darah keluar dengan eksplosif. Sesaat kemudian, panah menembak dengan keras ke dada Doling yang kuat. Jika aku mati, mari kita mati bersama. Doling yang kuat dari Black Skeleton Tomb juga sangat agresif. Meskipun diserang oleh panah dingin Fan Ling sampai dia terluka parah dengan darah segar yang berulang kali diludahkan dari mulutnya. Dia membuang senjata di tangannya. Wajahnya ganas saat dia berteriak keras, ledakan tulang. Penatuahan cepat mundur, ekspresi Fan Ling berubah dan buru-buru berteriak ketika dia melihat bahwa wajah orang kuat dari makam kerangka hitam tiba berubah menjadi hijau dan ungu yang aneh. Bang! Peringatan Fan Ling baru saja jatuh ketika Doling yang kuat itu tiba-tiba meledak. Riak energi yang kuat dari ledakan menghilangkan hampir setengah kaki tanah dari tanah di sekitarnya. Doling yang kuat dari sekte darah juga diledakkan oleh ledakan sampai pakaiannya compang-camping dan kulitnya rusak, memperlihatkan daging di dalamnya. Wajahnya pucat saat dia hanya menahan nafas. Sialan! Melihat penatuahan yang telah mempertahankan hidupnya tetapi untuk sementara kehilangan kemampuan bertarungnya. Sisa 20 ditambah pengawal darah mengangkat pisau panjang mereka yang memiliki jejak darah yang belum kering. Setelah itu mereka membawa aura berdarah di seluruh tubuh mereka saat mereka mengepung dan menyerang Mo Erhan. Setelah Mo Erhan dikalahkan, dia dengan ceroboh menyingkirkan busur dan anak panah di tangannya dan dengan cepat berjalan maju. Dia kemudian secara acak mengambil pisau panjang dari tangan pengawal darah sebelum dengan keras memotong leher Mo Erhan dengan wajah ganas, benar-benar menghabisinya. Dia menjentikkan ujung pisau dengan lembut dan mengangkat cincin penyimpanan di tangan Mo Erhan. Fan Ling buru-buru membalik semua yang ada di dalamnya. Beberapa saat kemudian sukacita liar yang sulit disembunyikan menyapu wajahnya. Dia menjabat tangannya dan sebuah gulungan kuno berwarna perak muncul di tangannya yang lain. Hahaha, gerakan 3000 petir telah mendarat di tanganku. Setelah saya berhasil mempraktekannya, apa yang bisa dilakukan Do Wang yang kuat kepada saya? Hahaha. Fan Ling memegang gulungan itu dengan erat dan tidak bisa menahan diri, menghadap ke langit dan tertawa dengan gila. Ketika Fan Ling tertawa liar, kekuatan hisap tiba-tiba muncul entah dari mana. Gulungan berwarna perak itu langsung terbang keluar dan akhirnya dicengkeram dengan lengan panjang. Terima kasih banyak atas kerja keras Anda, pemimpin sekte junior Fan Ling, namun lebih baik bagi saya untuk mengambil alih teknik ini. Seorang pria berjubah hitam anehnya muncul di cabang pohon. Setelah mendengar ejek itu muncul, Fan Ling akhirnya pulih dari perubahan yang tiba-tiba muncul. Ekspresinya tiba-tiba gelap ketika dia perlahan mengangkat kepalanya.
Tatapannya lebat ketika dia menatap orang berjubah hitam di cabang pohon. Setelah melihat pakaian yang sudah dikenalnya yang dia lihat di tempat pelelangan sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Dia segera berkata dengan suara gelap dan dingin, "Ini kamu." Ketika Fan Ling berbicara, 10 yang tersisa ditambah pengawal darah di medan perang, yang masih memiliki kekuatan tempur mulai berkedip ke samping dengan kerja tim yang hebat. Secara kebetulan mereka mengepung pria berjubah hitam di dalam pengepungan mereka. Wajah penatua Luo juga gelap dan dingin. Sepasang mata dinginnya dipenuhi dengan niat membunuh. Pemimpin sekte junior Fan Ling, kita bertemu lagi. Wajah halus dan tampan di bawah jubah hitam terangkat menjadi senyum mengejek. Xiao Yan bermain dengan gulungan berwarna perak di tangannya dan tidak peduli dengan pengawal darah yang benar-benar mengelilinginya saat dia tertawa pelan. "Serahkan gulungan itu dan aku akan meninggalkan mayatmu utuh." Pisau panjang di tangan Fan Ling yang secerah darah cair diarahkan ke Xiao Yan. Kata-kata Fan Ling yang gelap dan serius memiliki niat membunuh yang dingin dan gelap keluar dari mereka. Xiao Yan mengangkat bahu. Dia tidak hanya mengabaikan Fan Ling, tetapi dia juga menjentikan tangannya dan gulungan berwarna perak di tangannya diputar dan disimpan ke dalam cincin penyimpanannya. "Bagus." Sudut mulut Fan Ling berkedut ketika dia melihat tindakan Xiao Yan. Hijau marah naik ke wajah putih pucat Fan Ling. 2 kata yang berisi niat membunuh yang tajam dikeluarkan dari mulutnya satu demi satu. Pada saat 2 kata Fan Ling berbunyi, 10 ditambah pengawal darah di sekitar Xiao Yan tiba berteriak dengan serempak mengeluarkan doki yang pekat, gelap, dan berwarna darah meluap dari tubuh mereka, dan akhirnya membungkus seluruh pisau panjang di tangan mereka. Kaki mereka tiba-tiba melangkah ke cabang-cabang pohon, dan 10 tokoh manusia menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Sudut mata Xiao Yan menyapu pengawal darah yang bergegas dan menyerang dari segala arah. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan memegang gagang penguasa Xuan berat yang tersembunyi di belakang jubah hitam. Dia menutup matanya sedikit dan merasakan kekuatan tebal dan dingin yang semakin dekat. Sesaat kemudian dia tiba-tiba membuka matanya dan kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya. Bayangan hitam besar membawa kekuatan penekan segera mengangkat penutup jubah hitam. Beng, dimanapun tempat roda angin berwarna hitam lewat percikan api terbang ke segala arah. Pisau panjang di dalam tangan pengawal darah itu benar-benar diguncang oleh kekuatan yang terkandung di dalamnya sampai mereka jatuh dari tangan mereka. Hanya sejumlah kecil pengawal darah yang kekuatannya sedikit lebih kuat nyaris tidak bisa menyimpan senjata mereka di tangan mereka. Namun itu pada prasyarat bahwa celah di tangan mereka antara ibu jari dan jari telunjuk mereka mengejang sampai mereka retak. Kaki yang berputar tiba-tiba berhenti dan bersamaan roda angin berwarna hitam juga menghilang. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menyaksikan pengawal darah yang telah dibebankan kurang dari setengah meter ke depan, tetapi masih memiliki wajah yang sengit. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin. Kakinya tiba-tiba menginjak batang pohon dan mengikuti ledakan energi, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam secepat kilat. Bang, saat tubuhnya bolak-balik bunyi yang teredam berulang kali terdengar. Setiap kali suara teredam terdengar, akan ada pengawal darah yang akan memuntahkan darah segar dan jatuh ke cabang-cabang yang lebat sebelum menabrak tanah dengan keras. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.